Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto khususnya untuk keadaan Bitcoin, dan nanti kita akan lihat beberapa keadaan makro, grafik makro. Jadi kita akan lebih membahas secara teknikalnya bagaimana ya secara tren kripto. Untuk teman-teman yang belum nonton video kemarin ya, darurat penurunan besar dapat terjadi ya, dimana kita membahas bahwa ada potensi dimana kripto ini akan mengalami penurunan mendatang. Ya, yang mungkin yang cukup besar, mungkin bisa ke level 17.000, 16.000 atau ke 14.000-an yang sempat kita bahas skenario-nya. Seperti itu ya. Bukan untuk menakutkan, tapi ini kita lebih karena untuk analisa secara objektif juga. Dan ya, pada saat penurunan kalau teman-teman memang lebih secara untuk jangka panjang untuk investasi ya, mungkin itu adalah kesempatan untuk teman-teman mulai mencicil kripto-kripto pilihan, Bitcoin, Ethereum atau beberapa yang lainnya ya. Kita akan membahas lebih ke arah beberapa berita dulu. Sebelum itu, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita lihat untuk hari ini market sedikit bounce. Ini yang seperti yang kita perkirakan dulu ya, dimana market akan sedikit mengalami kenaikan. Ini masih naik 2,2%, Bitcoin naik 4%, Ethereum naik 4%, XRP naik 5%, cukup lumayan signifikan. BNB naik 4%. Kalau kita lihat penurunannya di sini, kalau kita lihat yang naik ya, ada Helium, Lunsi, EOS, Synthetix, tapi nggak terlalu signifikan ya. Ini mungkin ya 9-6% untuk beberapa kripto saja, tapi rata-rata memang cukup hijau untuk hari ini ya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Ada. Kalau kita lihat dari sini, ada GMT, Quan, Miota, Reserve Rights yang kemarin sudah signifikan, sekarang mengalami pullback gitu ya. Biasanya yang naiknya cepat ya, pada saat terjadi pullback pun juga akan cukup besar gitu ya. Ada Chainlink, Chiliz, XLM dan lain-lainnya ya. Secara fear and greed bagaimana? Masih di level 22 ya, fearful. Kita akan membahas beberapa kripto dulu. Beberapa berita. Yang pertama dari yang namanya Dunleavy. Di sini dia bahas tentang if your currency was rapidly depreciating, what would you buy to protect your purchasing power? Ini adalah kalau mata uang kita melemah gitu ya. Kenapa kita membahas mata uang? Karena kalau teman-teman perhatikan, mungkin teman-teman kurang merasakan kalau di rupiah, tapi kalau kita lihat seperti euro ya, euro ataupun pound sterling, GBP ya, ini mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Ya mungkin hampir $1 sebenarnya kalau teman-teman perhatikan. Dan kita lihat di sini bahwa kalau misalnya mata uang yang melemah, khususnya untuk euro dan pound ya, mata uang di Eropa dan juga mata uang di Inggris ya, ini lebih banyak yang justru membeli Bitcoin. The answer for euro and pound holders has overwhelming been Bitcoin. Kenapa? Ini kita bisa lihat di mana investor sell euros and pounds for Bitcoin. Jadi orang-orang menjual euronya dan poundsnya untuk Bitcoin. Gitu ya, kita lihat dari sini pada saat currency-nya melemah, devaluation seperti itu. Jadi ini kita bisa perhatikan secara tren, ini dari Messari ya. Jadi sebenarnya seperti ini yang kita bisa lihat tren-trennya, dan ini cukup menarik juga gitu ya. Dia bukan hanya membahas Bitcoin, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sini dia juga ada membahas tentang Ethereum juga gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari grafiknya secara Ethereum, Ether doesn't see a similar bid as Bitcoin on recent currency devaluation. Jadi nggak terlalu banyak orang yang membeli Ethereum kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi kalau kita rata-rata seperti ini di saat mata uang yang melemah ya, lebih banyak yang lebih untuk membeli Bitcoin gitu ya pada saat mata uang yang melemah. Seperti itu ya kesimpulan yang kita dapat. Kalau secara teknikal, ini kalau kita dari Crypto Rover di sini dia membahas history is repeating. Apa sejarah akan terulang kembali atau tidak? Secara grafik cukup mirip ya. Ini saya jelaskan. Dan di sini ini ya sebelah kiri ini adalah di tahun 2018 di saat Bitcoin mengalami top di level 20.000 lalu mengalami penurunan gitu ya. Di sini kita lihat ada konsolidasi ya, menemukan level support di kisaran level 6.000-an. Ya, testing beberapa kali dan akhirnya mengalami penurunan seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan grafik sekarang, ini yang seperti kita alami sekarang ya, dimana di sini Bitcoin mengalami pelemahan juga. Testing sudah 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan bahas mungkin udah ada testing kelima gitu ya. Selanjutnya ini dia akan mengalami pelemahan, dan kita lihat nih pelemahan tersebut kalau misalnya breakdown dari level 18.000 ya, ini kita bahas dari level 18.000, ini kemungkinan breakdownnya akan cukup besar gitu. Makanya kalau kita lihat target level di 15.000 atau 14.000 untuk satu Bitcoin, mungkin masih bisa gitu ya, tapi
pada saat Bitcoin turun ke 14.000 atau 15.000, saya rasa itu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mulai kembali naik kembali gitu ya. Kembali lagi, do your own research dan disclaimer on juga ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Di sini kita hanya memberikan pengarahan dan juga opini pribadi saja ya, bersifat edukasi dan entertainment. Kalau kita lihat untuk grafik Bitcoin sebenarnya saya lihat di dalam volume di sini ya, kita di time frame 4 jam. Ini yang seperti kita sempat bahas ya, di mana Bitcoin kemarin mengalami drop gitu ya. Lalu kita sempat membahas ada potensi untuk Bitcoin ini mengalami kenaikan. Mungkin teman-teman lihat grafik sebelumnya kita bahas di sini. Ya, kita sempat membahas kalau kita lihat di time frame 15 menit kalau tidak salah ya. Kita sempat membahas ada potensi di mana dia mengalami kenaikan, ada potensi inverse head and shoulder di sini. Dia memang mengalami kenaikan walaupun secara target harga ini nggak dapat, tapi ya dia naik sampai kisaran level 19.800-an ya. Kita membahas level 19.800-an dan sekarang cenderung mengalami pelemahan untuk saat ini gitu ya. Tapi ini masih menemukan level supportnya. Seperti itu. Ini memang di time frame short term mungkin bisa dibilang Bitcoin ada sedikit penguatan, tapi kalau kita lihat dari time frame daily-nya, time frame lebih luasnya, ini yang biasanya lebih penting gitu ya. Di sini saya akan close beberapa hal. Kita close di sini. Nah, jadi ini bisa lihat lebih jelas bahwa ini Bitcoin seperti membentuk head and shoulder yang kita bahas di sini, left shoulder, right shoulder. Di sini membentuk seperti right shoulder ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin masih ada naik lagi, ini pun masih membentuk seperti pattern ya head and shoulder, kecuali dia bisa breakout lagi di sini dan patternnya terinvalidasi gitu ya. Nah, yang gawatnya adalah ketika Bitcoin mengalami penurunan dari neckline-nya di sini gitu ya. Ya targetnya pun akan cukup jauh juga. Ini kita kemarin bahas di video ya, bahwa mungkin kisaran di level 14.600-an, 14.400-an ini bisa terjadi seperti itu ya. Nggak ada yang akan tahu bottomnya keberapa, tapi ya ini yang kita bisa persiapkan juga ya. Kalau kita lihat secara short time frame, kembali ke dalam Bitcoin, time frame 4 jam. Di sini Bitcoin sedikit mengalami penguatan ya, tapi kalau kita lihat di sini ada rejeksi ya, ada penolakan di sini. Pertanyaannya adalah apakah di sini Bitcoin bisa mengalami breakout dulu sementara atau tidak gitu ya. Mungkin kita lihat di time frame 1 jam lebih kecil lagi ya. Ini kelihatan bahwa ini Bitcoin berusaha untuk breakout ya. Secara volume bagaimana? Volume belum ada penguatan sebenarnya, tapi kalau teman-teman lihat ini Bitcoin mulai breakout di sini, cukup bagus untuk Bitcoin, tapi ini seperti masih short rally gitu ya. Jadi bukan artinya ini Bitcoin akan kembali lagi ke atas lagi ke level 20 ribuan atau 25 ribu. Secara tren kita masih lihat masih bearish gitu, masih downtrend. Jadi jangan kemakan trap juga. Kalau dia berhasil breakout dengan volume yang ini, saya rasa Bitcoin bisa testing ke level 19.700-an ataupun mungkin ke level 20 ribuan, baru masih tetap kita lihat secara beberapa minggu ke depan ya. Mungkin masih ada potensi bearish juga, apalagi dengan keadaan makro sekarang saat ini gitu ya. Jadi ini yang masih kita bisa lihat dari untuk keadaan Bitcoin, kecuali Bitcoin mungkin membentuk higher high-nya dia, lalu di sini kita bisa adjust lagi apakah di sini Bitcoin bisa kembali naik lagi, karena Oktober memang historically atau secara sejarah ya memang cukup bullish gitu ya, cukup hijau untuk Bitcoin seperti itu ya. Di sini ya ini dalam 1 jam terakhir dia naik cukup besar ya, sekitar level 0,9%. Ini pattern kalau misalnya dia mengalami breakout ya, tapi masih juga kalau ternyata dia mengalami penolakan ya atau ada rejection ya, ini masih ada target downside-nya juga seperti itu ya. Jadi yang teman-teman harus perhatikan secara level supportnya bagaimana. Secara level support di level kisaran level 19.000, 18.800-an. Ini mungkin saya perkecil ya. Ya level supportnya mungkin ya kisaran level 18.800-an di area sini, 18.800, 18.700. Ini menjadi level support yang cukup valid untuk saat ini gitu ya, di level ini. Nanti mungkin kalau dia turun di sini mungkin akan ada short term bounce, baru lanjut mengalami penurunan lebih dalam lagi, kembali lagi seperti itu ya. Jadi kira-kira ini untuk Bitcoin. Lalu kalau kita lihat beberapa hal juga yang saya perhatikan ini seperti XPX atau ya market saham Amerika. Di sini kita lihat memang kemarin kita sempat lihat ada short term bounce, tapi perhatikan ini karena short term bounce ini pada saat nanti dia open, kita lihat pergerakannya bagaimana. Mungkin dia bisa mengalami koreksi lagi ya. Kalau koreksi terjadi ya mungkin target berikutnya itu di kisaran level 3.500-an, karena di sini adalah target sebelumnya ya. Ini sempat ada resisten 2 kali di sini. Jadi kalau dia turun testing ke sini
ini akan cukup bearish juga untuk kripto. Tapi saya rasa kalau misalnya SPX turun ke level 3.500-an, ini ada potensi dia untuk bounce sementara, baru downside yang lebih dalam lagi, seperti itu. Kalau kita lihat dari VIX, ini volatility index. Jadi seberapa sih volatile S&P 500 gitu. Jadi lebih ke arah market saham ya. Tapi ini kita bisa lihat juga sebenarnya untuk kripto, karena biasanya korelasinya ini mereka cukup positif. Jadi kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly gitu ya, di sini ini kita bisa lihat ini mau breakout bentar lagi gitu ya secara VIX-nya. Ketika VIX breakout, biasanya ini market sangat-sangat volatile gitu ya. Kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, pada saat dia breakout ini, kemungkinan besar yang terjadi adalah panic selling, di mana orang-orang mulai panik melakukan penjualan ya. Ini mungkin yang kita lihat contohnya ini pada saat bulan Maret 2020-an ya, di saat ini naiknya cukup besar dan tinggi sekali gitu ya, karena orang-orang panic selling. Dan kita bisa lihat di bulan Maret ini banyak financial market mengalami drop yang cukup besar juga gitu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan, karena di sini kita di time frame resistance-nya kalau memang kita breakout secara VIX-nya. Dan yang harus kita perhatikan juga, rata-rata di bear market sebelumnya, kita lihat dari sini VIX ini menyentuh angka 48 ya. Di sini 48, lalu di sini ya 4850-an lah, seperti itu ya. Ini di tahun 2018 juga. Jadi biasanya di sini ini target lah untuk volatilitasnya ya. Jadi kalau misalnya dia testing ke 48, rata-rata ini mungkin ada potensi dia sudah mengalami bottom gitu ya. Jadi ini untuk VIX. Lalu kalau kita lihat untuk USDT dominance secara time frame daily, kita lihat USDT dominance ini masih konsolidasi, tapi secara trend ini dia mengalami uptrend. Jadi saya rasa untuk dia testing ke level ini ya, testing ke kisaran level 7,8% ini masih ada potensi juga gitu, seperti itu ya. Karena ini sebelumnya menjadi level resisten dan juga resisten. Jadi kalau dia testing ke level 7,8%, artinya lebih banyak orang yang sudah lebih di stable coin lah, seperti itu ya, menjual aset kriptonya untuk stable coin dan menunggu momen untuk kembali lagi membeli kriptonya. Jadi kira-kira itu. Kita lihat juga Bitcoin dominance. Kalau untuk Bitcoin dominance masih sama, di mana dia mengalami konsolidasi, dan ini kita menunggu untuk dia mengalami breakout ya. Pada saat Bitcoin dominance ini breakout, biasanya ada dua hal, di mana market mengalami penurunan besar, tapi altcoin ini terdampak lebih besar gitu ya. Mungkin altcoin turun 5%, Bitcoin hanya turun sekitar 2-3%, seperti itu. Ini bisa membuat Bitcoin dominance naik, dengan target selanjutnya itu berada di kisaran level 42%-an. Karena secara tren kita lihat Bitcoin dominance-nya sudah kembali mengalami uptrend lagi. Jadi artinya seperti ini, Bitcoin seharusnya lebih kuat untuk saat ini ya, dibandingkan dengan mayoritas altcoin. Mungkin akan ada beberapa altcoin yang lebih kuat dari Bitcoin, tapi lebih banyak yang cenderung melemah, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari tren Bitcoin dominance seperti ini yang lagi mengalami uptrend, atau kita lihat dari sini sepertinya kita bisa lihat ini tinggal menunggu ya. Kalau misalnya Bitcoin dominance ini mengalami breakout di sini, ya mungkin testing ke area level 42,5%-an, seperti itu. Jadi kira-kira ini untuk analisa market kripto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.